Konnichiwa minasan, saya Nindi. Saya Angel, saya berasal dari Medan, Siswi dari LPK Koba Mirai Japan di bidang Kaigo. Untuk belajar skill Kaigo sih gampang-gampang susah ya menurut saya. Soalnya susahnya itu di ingatannya, di memori saya gitu. karena dari background saya sendiri, saya udah mempunyai basic keperawatan. Mungkin di bagian yang susah-susahnya itu di bagian bahasa, kosakata. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah kayak gitu. Untuk belajar skill bahasa Kaigo tuh butuh waktu selama 1 bulan kurang lebihnya. Aku membutuhkan waktu 1 bulan belajar Kaigo, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Sepengalaman saya mengikuti skill Kaigo bahasa Jepang, ujian skill sama ujian bahasa Jepang itu sudah jelas berbeda. Bedanya cuman di kaiwanya saja dan di tindakannya aja. Untuk pelatihan bahasa sih palingan lebih banyak ke kotoba-kotoba yang biasanya saja seperti rumah kayak gitu, keluarga gitu. Dan untuk kotoba skill Kaigonya itu lebih ke tubuh kita, bagian dalam tubuh atau percakapan yang seharusnya dibicarakan kepada pasiennya atau kepada pengguna ryosanya. Untuk perbedaan ujian skill bahasa Kaigo Jepangnya dan skill bahasa Indonesianya itu palingan bedanya di jumlah soal dan waktunya. Untuk di bahasa Indonesianya itu kurang lebih 45 soal dan waktunya 60 menitan. Dan untuk perbedaan isinya itu kalau bahasa Indonesia itu lebih mencakup ke semua kesehatan ya. Kalau misalkan bahasa Jepangnya itu yang di PDF-nya aja gitu. Menurut saya sih lebih susah ujian bahasa Jepang. Karena dalam ujian bahasa Jepang ada dokai, chokai, mojigoi, hyogeng. Untuk ujiannya sih lebih sulit di bahasa Jepangnya daripada skill Kaigo. Karena kan kalau bahasa Jepangnya itu mencakup ke semua juga kan. Kadang ada yang susah ditebak, ada yang gampang ditebak gitu. Kalau misalkan sudah belajar nih sama sensei-senseinya yang lain tuh kadang ada juga dari soal yang situ gitu. Dan untuk saya pribadi sih ya susahan bahasanya sih karena saya juga 3 kali gagal ya. Pernah 3 kali gagal gitu dalam bahasa Jepangnya. Kalau skill Kaigonya alhamdulillah langsung sekali berhasil. Lulus ujian Kaigo ya, sepengalaman saya ya lebih diperbanyak kosakatanya, kemudian kaiwa rensu. Tips belajar di bidang Kaigo yaitu paling perbanyak kaiwa, rensu, dan latihan atau baca-baca dari soal yang senseinya berikan kepada kalian. Coba dilatih-latih lagi atau dibaca-baca kembali soal-soal yang pernah dilatih bersama sensei kalian. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti ujian skill Kaigo bahasa Jepang, semangat, jangan takut gagal, kalian harus percaya diri, ganbatte ne. Pesan untuk teman-teman dari saya, meskipun kalian nih sudah berusaha beberapa kali seperti saya, meskipun gagal-gagal juga, tetap semangat meskipun susah dan kadang juga kalian seperti kayak stres atau gimana. Saya juga sudah gagal 3 kali dalam ujian bahasanya. Itu yang keempatnya alhamdulillah saya lulus dengan skor ya yang saya inginkan lah meskipun tidak di atas rata-rata. Dan untuk misalkan kalau kalian ingin ada tujuan ke Jepang atau gimana, semangat terus aja, berdoa terus, dan ingat tujuan kalian buat ke Jepang itu apa. Sekian dari saya, semangat untuk kalian semua. Ganbatte kudasai.